Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlelawati dengan MPM 1951040385, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, kelas E, mata kuliah Etika Bisnis Islam, dosen pengampu Ibu Okta. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang strategi apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah melanda dunia sejak awal 2020, yang tentunya telah memberikan banyak sekali dampak di bagian perekonomian di Indonesia, khususnya di usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ketua Umum Badan Pengusaha Daerah atau BPD, Himpunan Pengusaha Pemuda Indonesia atau HPMI, Afifuddin Suhailakala telah memperkirakan bahwa pengusaha di setiap sektor telah mengalami kerugian hingga mencapai 20% semenjak dilanda pandemi COVID-19. Lalu, langkah atau cara untuk meminimalisir kerugian tersebut, kita harus melakukan strategi-strategi. Adapun strateginya, yang pertama adalah periksa kondisi keuangan. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan hilang. Tetapi hal yang harus kita lakukan yaitu adalah kita harus memeriksa kondisi keuangan yang ada di usaha kita, serta kita harus memeriksa posisi likuiditas yang ada di bisnis kita. Pengertian dari likuiditas itu sendiri adalah sejumlah aset atau dana likuid yang dengan cepat dikeluarkan untuk membayar sejumlah kewajiban, termasuk jangka pendek dan dalam keadaan yang sulit. Likuiditas ini perlu diperiksa, tujuannya agar apakah likuiditas ini dapat menghidupi bisnis kita atau tidak. Lalu yang kedua adalah peran atau kita harus memeriksa status aset dan hutang. Yang kedua yaitu adalah buatlah status aset dan hutang. Dalam kondisi ini, kita perlu memperkirakan atau membuat antara jumlah aset dan jumlah hutang. Dengan demikian, kita dapat mengukur keadaan atau kondisi bisnis kita, apakah bisa berjalan dalam keadaan sulit atau tidak. Buatlah rincian jumlah aset dan jumlah hutang, kemudian dikurangi jumlah aset dan jumlah hutang. Dengan begitu, kita dapat memproyeksikan keberlangsungan usaha kita. Yang perlu diingat bahwa salah satu pendukung pemerintah dalam pandemi COVID-19 ini yaitu adalah program restrukturisasi pinjaman yang tujuannya untuk meringankan para pengusaha yang terkena COVID-19, dan ini menjadi solusi bagi pengusaha yang mengalami kesulitan yang signifikan. Yang ketiga adalah buatlah bisnis plan baru. Kita sebagai pelaku usaha harus membuat bisnis plan baru yang tujuannya agar kita
dalam usaha kita bisa mengukur kemampuan apakah bisnis kita bisa berjalan dalam keadaan sulit atau tidak. Membuat bisnis plan baru yang memuat strategi pemasokan, sistem pemodalan, strategi distribusi, dan pola pengeluaran. Dengan demikian, kita dapat mengukur apakah bisnis kita bisa berjalan dengan baik atau tidak. Anda juga dapat menerapkan strategi digital marketing yang tujuannya untuk membantu mempromosikan dan mendapatkan jangkauan yang luas kepada masyarakat. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu adalah catat pola pengeluaran. Pola pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos. Yang pertama itu adalah primer yang berkaitan dengan biaya operasional. Yang kedua adalah biaya kewajiban yang berkaitan dengan upah dan gaji pekerja. Yang ketiga adalah investasi, dan yang keempat adalah modal. Tidak. Tandai pengeluaran primer agar dapat ditambahkan dengan modal. Dengan demikian, kita dapat mengalokasikan modal tersebut ke dalam bisnis kita. Tidak. Selanjutnya, yang kelima itu adalah lakukan manajemen risiko. Guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko bisnis. Yang pertama-tama, Anda harus menganalisa risiko apa yang akan terjadi di dalam bisnis Anda. Lalu, adapun beberapa strategi manajemen risiko, yaitu menanggung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah risiko, menghindari risiko, dan mengurangi potensi risiko. Dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan risiko dan kerugian yang timbul kepada pihak kedua. Yang selanjutnya itu adalah senada dengan hal tersebut, produk asuransi Arta Cilin dari Adira memberikan perlindungan untuk tempat usaha-usaha UMKM beserta isinya. Tidak hanya itu, melalui asuransi ini pelanggan juga dapat mendapatkan jaminan akibat kecelakaan yang menyebabkan kematian, cacat, dan tetap bagi bertanggung jawab bagi pengguna asuransi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.